Oke, selamat malam Pak Nyoman. Iya, selamat malam Pak Kadek. Ada apa ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Nyoman. Begini, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi siang ketika pembelajaran yang di kelas bersama anak-anak. Iya, baik Pak Kadek. Apa nih yang mau Pak Kadek ceritakan? Silakan diceritakan kejadian yang terjadi tadi siang. Silakan Pak Kadek. Oke. Gini Pak Nyoman. Eh, Tadi siang sih waktu saya ngajar di kelas 1, saya merasa sangat kecewa sekali Pak itu. Karena ada seorang siswa yang masih saja belum menampakkan perubahan yang signifikan dalam pembelajarannya. Itu siswa yang saya ajar tersebut masih saja belum lancar membaca dan juga tulisannya juga kurang rapi. Nah, selain itu, selama pembelajaran ini, dia hanya sering saja bengong dan kadang juga malah sering mengganggu temannya yang sedang belajar. Gitu. Nah, ketika saya minta untuk belajar mengikuti tulisan yang ada di buku, dia malahan pura-pura menulis. Terus kalau saya minta dia untuk membaca, eh, dia mengerjakannya setelah itu dua baris kalimatnya dia tidak baca lagi gitu. Saya merasa apa yang sudah saya lakukan ini selama ini untuk memenuhi kebutuhan belajarnya menjadi sia-sia, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak Nusul. Hmm. Nah, jadi permasalahannya Bapak itu adalah siswa tersebut artinya belum lancar membaca dan menulis. Lalu setiap di kelas dia hanya bercanda seperti itu ya Pak Nusul. Eh, Mm-mm. Kira-kira apa nih yang menjadi hambatan mengapa siswa itu bisa seperti itu, Pak Kadek? Hmm. Gini Pak, sebenarnya saya sudah mengajarkan dia mengenali huruf dasar dulu, memberikan dia latihan menulis kalimat-kalimat pendek seperti itu, dan yang sering sekali meminta dia untuk mengikuti apa yang saya tulis kalimat pendek itu. Terus saya ajak untuk membaca per suku kata dulu. Nah, tapi tetap saja saya lihat belum ada perubahan yang signifikan, Pak. Dia hanya bisa sejauh ini hanya bisa menulis namanya saja. Gitu. Menurut saya sih hambatan yang dialami siswa tersebut karena memang dia kurang dapat perhatian juga di rumahnya gitu. Karena kedua orang tuanya sibuk bekerja gitu. Jadi mungkin di rumahnya dia jarang mendapat perhatian atau mungkin ditemani saat dia belajar di rumah itu nggak ada gitu. Jadi hanya ditemani oleh kakeknya saja gitu Pak. Oh, jadi menurut Pak Kadek itu dia memiliki hambatan karena memang dia kurang perhatian dari rumah kan seperti itu. Hmm. Hmm, Berarti karena sedikit waktu dari orang tuanya. Nah, Pak Kadek kalau boleh eh, saya memberi rentangan tentang pembelajaran yang Pak Kadek Nuso lakukan. Nah, misalnya saya kalau beri rentang 1 sampai 10, nah kira-kira saat ini Pak Kadek Nuso itu berada di posisi mana dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa dan merubahnya ke angka berapa kira-kira yang Pak Kadek Nuso rasakan saat ini? Oke Pak, kalau saya sih sekarang merasa ada di angka 5 Pak ya. Dan maunya saya sih sebenarnya saya bisa berada di angka 7 seperti itu. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak kenapa Pak Kadek Nuso memilih angka 5 kok?
tidak memilih angka 10 atau angka 9 atau 8, kenapa mesti memilih peningkatan ke angka 7 seperti itu Pak? Hmm. Jadi Pak, soalnya saya merasa selama ini teknik dan metode yang saya gunakan belum bisa memenuhi kebutuhan murid saya gitu. Saya sih nggak muluk-muluk dulu Pak. Mungkin saya memilih angka 7 saja saya dulu karena mungkin di angka itu saya harap ada perubahan yang signifikan dulu terhadap siswa atau anak didik saya. Oh, seperti itu. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan tadi, nah kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, apa sebenarnya kekuatan yang Pak Nusel miliki dan bisa ambil untuk meraih tujuannya nanti ini, untuk meraih ke depannya? Oke, terima kasih Pak. Mungkin sebaiknya saya harus menggunakan metode dan media belajar yang lebih bervariasi dan menarik sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dan selain itu, saya juga akan melakukan diskusi, Pak, dengan orang tua siswa tersebut mengenai perkembangan anaknya di sekolah. Jadi, saya mungkin akan menghubungi atau mengajak nanti orang tuanya untuk berdiskusi mengenai perkembangan anaknya di sekolah. Seperti itu, Pak. Hmm, baik Pak Kadek, eh, seperti yang dikatakan Pak Kadek tadi, Pak Kadek itu akan melakukan diskusi ya dengan orang tua siswanya. Mm-mm. Kalau boleh tahu, Bapak akan menggunakan metode belajar apa nanti? Dan media apa yang akan Bapak Kadek gunakan? Gini Pak, saya akan menggunakan metode belajar suku kata untuk melatih membaca anak itu. Kemudian Artinya, saya ya. juga menggunakan media kotak kata ya, sepertinya itu akan lebih menarik minat belajar anak-anak di kelas nantinya Pak. Hmm, berarti Bapak akan menggunakan metode belajar kalau di kelas 1 nih suku kata dan media kotak kata nih Pak Kadek ya. Iya Pak. Hmm. Menurut Bapak, apakah menggunakan metode belajar suku kata dan media kotak kata itu apakah sudah efektif, Pak? Gimana ya? Tapi kalau saya pikir sih itu pasti efektif, Pak. Karena dengan kotak kata itu termasuk media yang menarik perhatian untuk belajar persuku kata bagi siswa pemula. Mungkin nanti kotak katanya itu saya buat warna-warni deh, Pak, dengan kertas origami seperti itu. Gitu, Pak. Oh iya. Jadi memakai kertas origami itu sangat menarik mungkin bagi anak-anak kelas 1 yang mencintai warna yang beragam seperti itu ya, Pak ya. Iya, Nah, Pak. nah saya setuju dengan Pak Ade. Nah, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan nanti, itu akan semakin baik hasilnya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Artinya masalah yang tadi. Hmm. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Yang pertama, saya akan pertama membuat media kotak kata terlebih dahulu. Lalu mungkin nanti mencetak huruf abjad agar bisa dirangkai oleh siswa. Setelah itu mungkin saya akan membuat LKPD yang lebih sederhana untuk eh, mempermudah siswa merangkai kata di LKPD-nya nanti, Pak. Nah, untuk diskusi bersama orang tuanya, mungkin ini cara yang kedua yang saya lakukan adalah mungkin berdiskusi dengan orang tuanya. Nanti saya mungkin akan mengatur waktu
waktu terlebih dahulu, karena mungkin saja kalau saya menghubungi mereka untuk sekolah secara mendadak, itu kan juga bisa merepotkan orang tua, apalagi orang tuanya keduanya bekerja, Pak. Gitu. Hmm. Ini sangat menarik sebenarnya, Pak. Ini selain Pak Kadek nanti eh, membuat metode pembelajaran seperti itu, Pak Kadek juga memiliki solusi yang seperti Pak Kadek katakan tadi, itu akan berdiskusi bersama orang tuanya. Kan seperti itu ya? Mm-mm. Iya, Pak. Dalam berdiskusi itu kira-kira nanti apa yang akan Bapak Kadek sampaikan ke orang tuanya nanti? Nah, mungkin yang di sini yang saya akan sampaikan di sini adalah saya akan menyampaikan bahwa anaknya di sini kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga saya akan menyampaikan mengenai keterampilan membaca dan menulisnya juga kurang, Pak. Gitu. Di sini saya harap sih agar orang tuanya lebih memperhatikan dia dalam belajar, dan kalau bisa sih saya harap orang tuanya bisa menemaninya ketika belajar di rumah, Pak. Gitu. Oh, seperti itu, Pak ya. Bagus sekali rencana Bapak. Itu mudah-mudahan nanti dengan melakukan kedua kegiatan itu, artinya dengan mengubah metode belajar dan bertemu dengan orang tua, itu mudah-mudahan akan berhasil. Nah, kira-kira setelah melakukan aksi tersebut, apa komitmen Pak Kadek nanti terhadap rencana ini? Kalau saya berkomitmen sih untuk segera melakukannya, Pak. Yang pertama di sini adalah pertama-tama saya membuat media pembelajaran untuk mempermudah belajar, sehingga siswa menjadi sangat senang dalam belajar dan tanpa merasa ada unsur paksaan, Pak. Gitu. Lalu saya akan menelepon orang tuanya untuk melakukan diskusi bersama di sekolah. Seperti itu. Mungkin nanti saya hubungi orang tuanya kapan sempat mungkin ke sekolah gitu, karena mengingat kedua orang tuanya sedang bekerja. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Pak Kadek. Nah, itu eh, sesuai yang Bapak Kadek tadi jelaskan ya. Kira-kira untuk rencananya kapan nih Pak Kadek Nuso akan melakukannya? Hmm. Nah, untuk media pembelajarannya akan saya buat terlebih dahulu, Pak. Mungkin cukup sederhana aja, yang penting layak digunakan sebagai media belajar. Karena butuh waktu dalam proses pembuatan, kemungkinan sih 2 hari lagi saya akan mempraktekkannya di kelas. Nah, kalau untuk menelpon orang tua siswa, akan saya lakukan mungkin besok pagi, Pak, karena saat ini sudah lewat dari jam kerja gitu, agar juga saya tidak mengganggu istirahat mereka, supaya orang tua siswa juga bisa mengatur jadwalnya nanti, seperti itu, Pak. Iya Pak Kadek Nuso. Nah, kira-kira dalam melakukan hal ini siapa saja yang nantinya akan terlibat dalam komitmen Pak Kadek ini? Mungkin Pak Kadek melibatkan siapa saja? Mungkin yang pertama yang saya libatkan di sini tentu adalah anak-anak, begitu juga dengan orang tua siswa, Bapak. Saya juga mengharapkan ada komitmen dari orang tua siswa untuk bisa membantu anaknya dalam belajar, sehingga itu mempermudah proses pembelajaran juga nanti di sekolah, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali Pak Kadek. Artinya dalam rencana ini sudah ada komitmen. Nah, saya sangat mendukung apa yang Pak Kadek berikan tadi solusinya. Mudah-mudahan semua ini itu nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Kadek. Nah, kira-kira dari yang kita bicarakan tadi ini kesimpulan dari kegiatan kita apa, Pak Kadek? Nah, eh,
Yang saya dapat simpulkan dari kegiatan kita di sini adalah yang pertama, saya harus membuat media pembelajaran yang menarik, seperti membuat kotak kata, dan saya juga akan mengkomunikasikan kondisi siswa kepada orang tuanya. Seperti itu, Pak. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih, terima kasih banyak kepada Pak Nyoman atas waktunya karena sudah mau ajak saya sharing itu. Dan saya harap sih mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya, Pak. Nggih, sama-sama Pak Kadek. Semoga apa yang Kadek rencanakan itu semuanya berhasil. Nggih, Pak Kadek, terima kasih juga dan selamat malam, Pak Kadek. Terima kasih Pak Nyoman. Selamat Nggih, malam. nggih, selamat.